Halo semuanya, kembali lagi di video analisa fundamental bersama Amandana. Ini adalah analisa fundamental yang berlaku dan kalender ekonomi dari tanggal 22 sampai 27 Agustus 2022. Nah, seperti biasa, sebelum kita mulai dalam videonya, teman-teman jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi yang belum subscribe, hidupkan lonceng, dan di-share ke teman-teman yang lain yang sekiranya perlu analisa fundamental di tanggal 22 sampai 27 Agustus 2022. Nah, sebelum kita mulai ke dalam videonya, jika teman-teman ingin bergabung bersama kami di channel Telegram Amandana, teman-teman bisa langsung ke kolom deskripsi di bawah untuk lihat dari link channel Telegram Amandana. Nanti di sana teman-teman bisa mendapatkan akses dari sinyal forex secara gratis tentunya, dan berbagai macam analisa market. Jadi tunggu apa lagi, segera join bersama kami di channel Telegram Amandana, linknya ada di kolom deskripsi di bawah. Oke, jadi sekarang langsung aja ke dalam videonya. Jadi ini merupakan event ataupun kalender ekonomi di minggu lalu ya. Jadi di minggu lalu itu kita ada yang namanya kalender ekonomi di hari Senin, yaitu ada GDP di Jepang, yaitu kuartal kedua, itu suhunya sebesar 0,5%. Lalu di hari Selasa kita ada RBA Meeting Minutes, lalu data dari unemployment rate di Inggris, lalu ada CPI di Kanada, ini sebesar 7,6%. Jadi langsung aja di sini kalau saya bilang notesnya untuk di minggu ini mungkin tidak, ini lupa saya kasih notesnya. Jadi langsung aja di sini saya bilang kalau di RBA Meeting Minutes ini kemungkinan nanti di bulan berikutnya ketika ada RBA interest rate decision itu mungkin akan tetap ada kenaikan lanjutan untuk kenaikan suku bunganya lagi seperti itu. Karena untuk di Aussie sendiri inflasinya masih tinggi sehingga nanti di RBA interest rate decision itu akan ada kenaikan lagi seperti itu. Di sini jumlah orang yang bekerja di Inggris turun sebanyak 160.000, dengan jumlah orang yang menganggur ini meningkat, yang diperkirakan hanya minus 32.000, ternyata yang keluar adalah minus 10.000. Lalu tingkat inflasi di Kanada sebesar 7,6%, walaupun dari sebelumnya itu dari 8,1 sekarang menjadi 7,6, seperti itu. Sudah mulai turun. Lalu di hari Rabu kita ada RBNZ interest rate decision, yaitu aktualnya seperti perkiraan, yaitu naik sebesar 50 basis point, sebesar 50 basis point, dan itu menjadi 3%, yang dimana itu sudah ditentukan oleh market juga. Jadi jika teman-teman trading kemarin di New Zealand pasti sudah tahu memang hanya naik menjadi 3%, tidak terlalu tinggi naiknya seperti itu. Lalu di tingkat inflasi di Inggris yaitu tertinggi semenjak berapa tahun terakhir nih, saya lupa. Dari yang sebelumnya hanya 9, apa 9, berapa sebelumnya ya, ternyata keluarnya adalah 10,1. dan saya rasa nanti di Inggris itu pada saat interest rate decision-nya itu saya rasa akan ada kenaikan lagi seperti itu. Lalu untuk di Euro, GDP-nya ternyata keluar sebesar 0,6%. Berarti untuk di Euro sendiri belum dikatakan masuk resesi ya, karena GDP di negaranya sendiri masih di atas 0%, seperti itu. Lalu untuk di Amerika sendiri, retail sales-nya ternyata turun, lebih tepatnya tidak ada perubahan untuk retail sales di bulan Juli ya. Lalu dari Kamis kita ada, ini salah ya, ini USD nih sebenarnya, FOMC meeting minutes ini PR-nya USD sebenarnya.
Jadi langsung aja saya kasih tahu kalau di FOMC meeting minutes itu memang tingkat inflasi di Amerika kan sudah turun dari yang 9,1 menjadi 8,7 ya, 8,7 saya rasa. Itu ternyata berkurangnya tingkat inflasi dari yang sebelumnya sebesar 9,1 menjadi 8,7 itu menjadi sinyal bagi The Fed untuk mulai menurunkan, tapi tetap akan menaikkan suku bunga, tapi jumlahnya kemungkinan hanya sebesar 50 basis point saja. Jadi nanti nextnya itu di bulan September, ketika ada kenaikan suku bunga, saya rasa The Fed akan menaikkan suku bunga hanya sebesar 50 basis point saja. Seperti itu. Dengan catatan nanti di akhir tahun finalnya adalah 3,5% kalau nggak salah ya, 3,5% seperti itu. Lalu untuk di Aussie, unemployment change dan employment rate-nya ternyata jumlah orang bekerja ternyata minus ternyata. Lalu untuk di Eropa, tingkat inflasinya ternyata memang 8,9%, mendekati 9%. Lalu di USD tingkat jumlah pengangguran ternyata turun seperti itu. Lalu dari Jumat, tingkat inflasi di Jepang itu 2,6%. Retail sales di Inggris ternyata naik 0,3 dan retail sales di Kanada naik juga 1,1 seperti itu. Nah, ini merupakan kalender ekonomi kita di minggu ini. Jadi di hari Senin kita tidak ada kalender yang begitu penting, tapi di hari Selasa kita ada banyak sekali untuk service dan manufacturing PMI, dimulai dari Euro, pound sterling ataupun Inggris sampai di US dollar ataupun di Amerika Serikat. Ya. Lalu di hari Rabu kita ada hal yang penting untuk di US dollar aja, yaitu ada core durable goods order dan durable goods order, lalu ada pending home sales. Lalu di hari Kamis kita ada retail sales, German Info Business Climate Index, dan untuk yang paling penting yaitu malam hari, yaitu data dari GDP di Amerika. Jadi kalau saya rasa untuk di minggu ini mungkin teman-teman bisa berfokus pada di hari Rabu ataupun hari Kamis ya. Jadi kalau di hari Selasa ini karena ada service PMI, saya rasa ini tidak terlalu ngaruh. Mungkin ini di hari Rabu yaitu dari durable goods dan core durable goods order, dan di hari Kamis yaitu di malam harinya juga yaitu ada GDP, yang dimana kita akan tahu kuartal ini apakah Amerika akan masuk resesi atau tidak. Seperti halnya dengan Inggris, itu kan dia sudah masuk resesi, bisa dibilang ya sudah 2 kali sih. Untuk di Inggris, GDP di negaranya itu sudah 2 kali minus, jadi bisa dikatakan akan memasuki jurang resesi. Dan sekarang kita tinggal lihat dari Amerika, apakah data dari GDP di minggu ini akan membuat Amerika mulai masuk ke dalam jurang resesi atau tidak, seperti itu. Jadi di minggu ini bisa dikatakan market akan lebih berfokus kepada data dari GDP di Amerika Serikat, seperti itu. Ya, jadi untuk di minggu ini saya rasa untuk fundamental sendiri tidak akan terlalu banyak ada pergerakan di market berdasarkan kalender ekonomi, kecuali tingkat GDP di Amerika aja, seperti itu. Oke, jadi teman-teman, sekian aja untuk analisa fundamental dan kalender ekonomi pada video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe juga. Dan sampai jumpa di analisa fundamental mingguan minggu depan, seperti biasa. Jika teman-teman ada pertanyaan seputar analisa fundamentalnya, teman-teman bisa langsung ke kolom komentar di bawah. Nanti kita akan bahas bareng-bareng pertanyaan teman-teman semua. Oke,
Jadi sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di analisa fundamental minggu depan. Bye bye.